Maksud Bapak menikah? Bapak serius? Sejak saya melihat Niken sudah dewasa seperti ini, perasaan saya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Saya tidak pernah berniat untuk mencari pengganti istri saya. Namun setelah melihat kamu, izinkan saya untuk menikahi kamu. Apa pantas saya mendampingi Bapak? Justru saya yang bertanya sama kamu, Niken. Apakah kamu mau menerima duda ini untuk menjadi imam kamu? Saya mencintai kamu. Mas nggak salah ya? Mas mau nikah sama Niken, anak penjaga villa itu. Aku nggak mau punya kakak ipar dari anak penjaga villa. Apalagi dia masih muda, Mas, masih semasila. Aku nggak mau punya mama tiri, apalagi seumuran sama aku. Assalamualaikum, Sheila, Mbak Windu. Nggak usah sok akrab deh. Windu, Sheila, sopan dikit. Kalian nggak bisa usahain nakal begitu sama orang. Sheila, kamu salim sama mama kamu. Aku nggak mau ya, Pak. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah jadi mamaku. Sheila, Mas, aku nggak pernah setuju sama pernikahan kamu. keterlaluan kamu. Mas, jangan Mas. Jangan Mas, sabar ya Mas. Hai. Mau cari Sheila ya? Bentar ya, saya panggilin dulu. Nggak usah nih. Aku kesini bukan buat cari Sheila. Aku kesini buat cari kamu. Astagfirullahaladzim, lancar kamu ya. Bener begitu? Bener Mas. Tapi kamu kenapa berduaan sama dia? Aku nggak berduaan Mas sama dia. Aku... Udahlah Niken, akuin aja kalau kamu punya hubungan sama aku. Biar kaum ini tahu kalau dia udah merebut kamu dari aku. Keterlaluan! Akhirnya kamu datang juga. Jangan GR kamu ya. Saya datang ke sini mau kasih tau kamu, tolong jauhi Sheila. Oke. Aku akan jauhin Sheila. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus pisah sama suami kamu. Ya nggak mungkin lah, itu nggak mungkin terjadi. Sekarang aku yakin apa yang harus aku pilih. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Sheila. Aku yang harus ngalah dan pergi. Bagaimanapun juga, Sheila itu anak Mas Bari. Pasti Mas Bari nggak akan tega membiarkan anaknya celaka. Aku juga begitu. Mas, maafin aku. Aku harus pergi ninggalin kamu dan keluarga kita. Kalau masih ada jodoh, insya Allah kita pasti akan ketemu lagi. Niken! Kamu mana sih? Niken! Kamu kemana Niken? Kamu pergi kemana? Niken, kamu kemana Niken? Kamu kemana Niken? Mas tenang dulu. Coba Mas telepon dulu. Tasnya nggak ada, tapi ini handphonenya ada. Kamu pergi dalam keadaan hamil besar. Aku rasa kepergian Niken ini ada hubungannya sama Desta. Desta? Aku harus cari dia. Pak, aku nggak percaya kalau Desta yang maksa Niken untuk pergi. Apa urusannya sama dia, Pak? Aku udah tepatin janji aku ya. Aku udah ninggalin Mas Bari. Sekarang giliran kamu. Kamu harus tinggalin Sheila. Aku akan tepatin janji aku untuk ninggalin Sheila. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Ketika anaknya Bari lahir, kamu harus mau nikah sama aku. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih ya Pak Bari. Sudah mau datang melayat almarhum Pak. Tentu saya datang. Saya sangat kehilangan almarhum. Saya sangat menyesal. Saya tidak bisa lihat almarhum waktu masih di rumah sakit. Rasa terima kasih saya sekeluarga atas jasa almarhum pada keluarga kami sudah tak terhingga, Bu. Ayah saya selalu bilang, jasa almarhum pada keluarga kami sangat besar. Pak Bari. Niken? Niken ternyata sudah dewasa. Sekarang dia jadi cantik. Sudah sejak lama ayah kamu merawat tempat ini. Aneh rasanya, sekarang ayah kamu tidak ada. Betul Pak. Saya juga merasakan seperti itu. Apalagi saya tumbuh besar memang di sini. Saya nggak nyangka, sekarang kamu tumbuh menjadi wanita cantik. Terakhir saya kesini waktu itu 10 tahun yang lalu. Kamu masih SD? Betul Pak. Itu terakhir kalinya saya ketemu Bapak waktu istri Bapak. Iya, istri saya almarhumah.
Terakhir, sebelum almarhum berpulang, dia minta tinggal di sini. Katanya lebih damai dan nyaman di sini. Waktu itu, kamu yang merawat almarhumah. Saya masih ingat. Ya sudah nih kan, saya pamit dulu ya. Saya takut kemalaman sampai Jakarta. Hati-hati ya Pak. Oh iya Pak. Maaf, kalau boleh saya izin Pak, villa ini dilanjutkan oleh saya dan Ibu yang jaga. Nanti itu kita bicarakan kalau saya kesini lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pikir Papa tidur di villa. Ya enggak dong Sila. Mas Bari ngapain sih repot-repot ngumpulin penjaga villa kita? Pakai bela-belain ke puncak lagi pas hari kerja. Iya, Pak. Papa kan nggak perlu harus ke sana sendiri. Windu, Sila, kalian nggak boleh ngomong kayak gitu. Mereka kan itu udah kayak keluarga kita sendiri. Jadi tolong jaga omongan kalian, ya? Iya, Mas. Menikah, Pak? Maksud Bapak menikah? Bapak serius? Sejak saya melihat Niken sudah dewasa seperti ini, perasaan saya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Niken, sudah 10 tahun saya menutup diri dari wanita manapun. Saya tidak pernah berniat untuk mencari pengganti istri saya. Namun, setelah melihat kamu, saya seperti melihat suatu pertanda. Pandangan saya sekarang berubah. Hati saya seperti tumbuh kembali. Izinkan saya untuk menikahi kamu. Tapi Pak, saya ini kan hanya seorang gadis biasa. Apa pantas saya mendampingi Bapak? Justru saya yang bertanya sama kamu, Niken. Apakah kamu mau menerima duda ini untuk menjadi imam kamu? Saya mencintai kamu. Mas nggak salah ya? Mas mau nikah sama Niken, anak penjaga villa itu. Aku nggak mau punya kakak ipar dari anak penjaga villa. Apalagi dia masih muda, Mas. Masih semasilah. Nggak, ini nggak benar. Aku nggak mau. Aku nggak mau punya mama tiri. Apalagi seumuran sama aku. Apa kenapa sih Pak harus nikah lagi? Apalagi sama perempuan kampung. Keputusan aku sudah bulat untuk menikahi Niken secepatnya. Dengan atau tanpa persetujuan kalian, Niken itu wanita baik. Dan aku yakin dia bisa menjadi pendamping aku. Aku yakin Papa itu mau nikah sama dia cuma karena dia cantik kan? Secantik apa sih perempuan kampung itu? Sila! Jaga omongan kamu. Dia itu calon mama kamu. Ya pantas Mas Sila ngomong kayak gitu. Dia bisa apa sih Mas? Dia cuma ngandelin kecantikannya dia doang. Mas sadar dong. Dia itu ngincer harta keluarga kita. Jangan-jangan kamu dikerjain lagi sama dia sampai bisa tergila-gila. Diam! Keterlaluan kamu, Windu. Niken gak seperti itu. Aku yang mau melamar dia. Dan aku yang ingin menikahi dia. Dia tidak pernah ngajar aku. Dan dia tidak pernah minta aku nikahi. Buang jauh-jauh tuduhan jahat kalian. Dan aku minta, dengar baik-baik. Kalian bisa bersikap yang baik pada Niken. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan buat kalian. Sejujurnya, saya khawatir Sheila dan Mbak Windu gak bisa terima kehadiran saya, Pak. Apalagi saya seumuran sama Sheila. Kamu gak usah pikirkan hal seperti itu. Walaupun kamu sama Sheila sama-sama usia 20, tapi kamu jauh lebih dewasa daripada dia. Lagi pula, kita nikah juga kan buat ibadah. Bukannya kamu yang bilang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikah dan kawinkan Saudara Bari bin Adam dengan Saudari Niken binti Somad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Niken binti Somad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai hari ini Saudara Bari dan Niken resmi menjadi suami istri. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku. Ayo, selamat datang di rumah aku, Niken. Mas, kayaknya nggak usah pegang-pegang tangan. Nggak enak nanti kalau dilihat sama orang. Kita ini kan sudah suami istri. Ayo. Bentar lagi mereka masuk. Semoga kamu betah tinggal di sini. Rumahku sekarang rumah kamu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Assalamualaikum, Sheila, Mbak Windu. Nggak usah so akrab deh. Kamu pakai pelet apa sih? Sampai kakakku tergila-gila sama kamu, hah? Astagfirullahaladzim, Mbak. Kalian nggak bisa seenaknya begitu sama orang. Sama dikit. Ayo, sekarang kalian minta maaf sama Niken.
Sila, kamu salim sama mama kamu. Aku nggak mau ya, Pak. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah jadi mama aku. Sila! Sila! Aku nggak pernah setuju sama pernikahan kamu. Aku yakin anak penjaga villa ini hanya incer harta kamu. Keterlaluan kamu! Jangan mas, jangan mas, sabar ya mas. Niken, aku minta maaf ya atas sikap adik dan anakku. Nggak apa-apa mas, aku paham kok. Pasti sulit bagi mereka terima keadaan aku. Semoga aja seiring berjalannya waktu mereka bisa terima ya mas. Kamu memang sangat dewasa, Niken. Itu yang membuat aku tenang dan kagum sama kamu. Kelakuan kalian tadi siang itu benar-benar tidak pantas. Sila, kamu sudah bikin malu papa. Kamu juga, Windu, bukannya memberi contoh yang baik pada Sila, malah ngajarin yang jelek. Aku tuh anak papa. Harusnya papa dengerin aku dong. Aku tuh punya hak buat bicara, Pak. Dan aku nggak terima ya anak penjaga villa itu jadi pengganti mama. Mas jangan terpercaya deh sama perempuan itu. Aku yakin sih perempuan itu pasti punya niat lain. Kalian itu nggak bisa berprasangka baik sama orang. Sekarang ini, suka atau tidak suka, kalian harus terima keadaan seperti ini. Niken akan hidup bersama aku, bersama kalian juga. Aku benar-benar nggak enak sama mereka. Aku pergi dulu ya, Niken. Kamu baik-baik di rumah. Kamu juga yang lancar ya kerjaannya. Iya, amin. Kita akan bongkar kebusukan wanita itu. Lihat aja. Iya, Tante. Aku bakal dukung Tante. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Niken? Ini saya mau kasih amanah dari Pak Bari untuk diberikan pada anak-anak yatim dan masjid di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Niken. Semoga Pak Bari sekeluarga mendapatkan berkah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Makasih Bu. Saya catat dulu ya. Boleh. Dia istri barunya Pak Bari. Oh, itu yang ngincer hartanya aja. Ya iyalah. Kelihatan sih cuma ngincer hartanya aja. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Lagi mau ada acara ya? Gak ada apa-apa kok. Lagian kalaupun ada, cuma buat orang yang hatinya bersih. Nggak seperti wanita yang mengincar harta orang kaya. Kelihatannya aja kayak orang baik-baik, ternyata Ih, menjijikan. Astagfirullahaladzim. kita berhasil, Tante. Iya, sayang. Rasain kamu Niken. Saya permisi dulu ya Ibu-ibu. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, pokoknya kamu urus aja report tahun ini ya. Saya tunggu. Maaf, Mas. Mbak, kalau jalan bisa lihat nggak sih? Oke Mas. Cantik banget nih cewek. Iya ya, nggak apa-apa. Biar aku bantuin ya. Sheila. Heh, kamu jangan deket-deket ya sama teman aku. Aku duluan nih Sheila. Kok bisa ya? Cewek muda yang cantik kayak gitu nikahnya sama papa kamu. Aku rasa dunia ini tuh emang udah gila ya, Sel. Aku juga udah gak habis pikir. Aku tuh yakin perempuan itu jahat dan cuma ngincar harta papa aku. Aku benar-benar benci sama dia. Aku baru benar-benar ketemu sama perempuan secantik itu, Sel. Dia tuh natural banget dan dia juga nggak macam-macam. Buat aku, dia tuh kayak bidadari. Udah gitu kamu tahu apa? Namanya Niken. Desta kamu apa-apaan sih? Jangan bilang kamu suka ya sama mama tiri aku. Kalau misalkan aku suka sama dia, emang kenapa? Ya tapi sayangnya dia udah nikah sih sama papa kamu. Apa sih hebatnya si Niken itu? Sampai cowok yang aku suka aja malah sukanya sama dia. Padahal baru ketemu. Bikin bete aja. Hai. Mau cari Sheila ya? Bentar ya, saya panggilin dulu. Nggak usah nih. Aku kesini bukan buat cari Sheila. Aku kesini buat cari kamu. Maksudnya apa ya? Kenapa sih? Cewek secantik kamu mau nikah sama Om Bari. Lagian dia itu kan udah berumur. Dan juga dia itu duda. Jadi mendingan kamu sama aku aja. Sopan dikit ya kamu jadi orang. Apaan ini? Itu Sheila udah datang. Kamu tuh juga kenapa sih? Tiba-tiba datang ke rumah aku dadakan kayak gini? Aku cuma pengen ketemu sama Niken. Jangan macem-macem ya kamu. Aku gak macam-macam kok. Aku cuma mau dia. Lagian, kamu juga benci kan sama ibu tiri kamu. Jadi kenapa sih? Kamu gak bantuin aku aja buat dapetin Niken. Kalau misalkan Niken berpaling ke aku, otomatis dia bakal pergi dari papa kamu. Kamu tuh gak waras ya? Sheila, Keterlaluan kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. kamu kenapa kok marah-marah tiba-tiba? Berani-beraninya kamu ngedeketin calon pacar aku. Dasar genit. Puas kan kamu? Puas kamu udah bikin dia kejar-kejar kamu, ha? Puas? Sheila, aku nggak ngerti maksud kamu apa. Sila, ada apa sih, Nak? Suara kamu tuh kedengaran sampai di atas. Aku cuma pengen dia pergi dari hidup aku, Tante. Ikut Tante. Tante tahu sendiri kan? Udah lama aku tuh suka sama Desta.
Tapi bisa-bisanya dia malah tertarik sama Niken. Dan tadi dia terang-terangan datang ke sini, minta bantuan aku buat deketin dia sama Niken. Apa sih bagusnya perempuan itu sampai semua laki-laki tuh pada suka sama dia? Ini kesempatan kita untuk misahin Niken sama papa kamu. Kita manfaatin Desta biar bikin papa kamu ninggalin Niken. Kita bakal hidup tenang lagi kayak dulu. Tante tuh gimana sih? Kok malah Tante mau jauhin aku dari Desta? Silah, tenang. Duduk. Dengerin Tante. Kamu akan dapetin Desta. Tapi nanti, yang terpenting sekarang adalah Niken pergi dari papa kamu. Masa sih? Mas Bari nyuruh aku ke sana. Tapi kok nggak hubungin aku langsung ya? Ya soalnya papa itu tadi ketemunya sama aku, sama Tante. Makanya dia nitip pesan. Aneh banget tapi. Coba aku telepon dulu deh. Ya udah, kamu telepon aja Mas Bari sana. Ya tapi kalau kamu telepon, itu artinya kamu nggak percaya sama kami. Dasar munafik. Enggak gitu maksud aku. Aku cuma mau mastiin doang kalau Mas Bari udah titip pesan ke kalian berdua. Ya udah, aku ke restoran itu sekarang. Makasih ya informasinya. Kita berhasil, Tante. Mana sih Mas Bari? Malahan sepi kayak gini, nggak ada orang. Telepon aja kali ya. Halo cantik. Mau ngapain kamu kesini? Aku kesini. Jelas pengen ngobrol sama kamu. Seperti yang kamu lihat, seisi restoran ini udah aku booking. Jadi nggak ada satu orang pun yang bakal ganggu kita lagi ngobrol. Enggak, aku pulang. Niken. Ada apa kalian kesini? Sebentar lagi juga aku pulang. Kedok Niken udah kebongkar sekarang. Kamu ngomong apa sih lah? Gak sopan lagi. Panggil dia mama. Mas, itu nggak penting. Tunggu dulu. Aku cuma pengen ngomong sama kamu. Ayolah, kita duduk dulu ya. Kayaknya ini lebih penting. Ken? Enggak, lepasin. Please, dengerin aku dulu. Niken. Niken, please. Niken. Please dengerin aku dulu. Oke. Aku juga minta maaf sama kamu. Tapi aku cuma pengen ngobrol sama kamu. Sejak pertama kali kita jumpa, aku itu udah kagum sama kamu. Emangnya itu salah? Ya jelas salah lah. Aku itu udah punya suami. Niken. Kamu itu nikah sama Om Bari. Itu cuma karena hartanya, nggak lebih. Astagfirullahaladzim, lancar kamu ya. Aku nggak pernah sedikit pun kepikiran hartanya Mas Bari. Aku itu tulus mencintai Mas Bari dan Mas Bari adalah imam aku di dunia dan di akhirat. Ingat itu. Ngomong kosong kamu nih. Bener begitu? Bener Mas. Tapi kamu kenapa berduaan sama dia? Aku nggak berduaan Mas sama dia. Udahlah Niken, akuin aja kalau kamu punya hubungan sama aku. Biar Om ini tahu kalau dia udah merebut kamu dari aku. Bohong kamu, Mas. Enggak Mas, dia yang bohong Mas. Aku aja nggak tahu dia siapa Mas, percaya sama aku ya Mas. Laluan! Mas, jangan Mas. Mas, udah Mas. Kita nggak usah ngadain mereka. Pergi aja Mas. Ayo Pak. Aku benar-benar kecewa sama kamu nih Ken. Aku jujur Mas, aku nggak kenal sama laki-laki itu. Mas percaya sama aku. Tapi aku nggak bohong Mas. Kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Dan kenapa kamu bisa sama dia? Aku datang ke sini karena Windu sama Sheila bilang Mas Bari mau ketemu sama aku di sini. Enak aja, main asal fitnah ya kamu. Kamu jangan ngarang deh. Mana ada aku sama Sheila nyuruh kamu sini. Sudahlah, kamu pikir aku percaya sama kamu nih? Mungkin ada benarnya. Sebaiknya hubungan ini kita pikirkan lagi. Jangan kayak gitu Mas. Mas, tunggu Mas. Kalau aku membohong, kenapa kamu nikahin aku Mas? Mas, aku nggak bohong. Apa iya Niken jujur? Aku nggak tahu. Kok badan gak enak gini ya? Kayak demam. Ya Allah, hamba mohon lindungilah hamba dari fitnah-fitnah orang. Pas jadi sesak begini, malah juga pusing. Lindungilah hamba dari orang yang ingin berbuat jahat, ya Allah. Lindungi juga keluarga hamba. Hanya kepadamu hamba meminta pertolongan. Amin. Mas, astagfirullahaladzim. Mas. Halo, Mas, saya butuh ambulans ya Pak ya, ke Jalan Melati nomor 2. Segera ya Pak, tolong. Terima kasih ya.
Niken. Mas. Maafin aku ya. Enggak Mas, aku yang harusnya minta maaf. Udah Mas, pokoknya sekarang istirahat aja ya. Mas itu kelelahan dan ada baiknya kalau rawat inap dulu. Apa sakit apa Pak kok sampai dibawa ke rumah sakit kayak gini? Kamu juga? Kenapa kamu gak buru-buru kasih tahu aku sih? Tahu kamu dari rumah sakit aja. Kalau ada apa-apa, kabarin kita dulu. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membagi. Ternyata Niken sayang banget sama aku. Maafin aku, udah nuduh kamu sembarangan, Niken. Gimana? Udah sehat kan? Sudah lebih baik. Kamu pasti capek ya, rawat aku terus. Aku mau apa-apa selama kamu udah sehat lagi terus sudah kembali lagi ke rumah. Terima kasih ya sayang ya. Jadi gimana? Hubungan antara papa kamu sama Niken? Tahu deh. Sampai sekarang papa juga belum ninggalin Niken. Kok gitu sih? Berarti usaha kita sia-sia dong. Aku tuh heran deh. Kenapa sih papa kayak gitu? Oh, ternyata ini semua ulah kalian. Papa? Papa? Berani sekali lagi kamu ganggu dan fitnah istri saya. Masuk penjara kamu. Yo, saya ngerti yo. Pa, maafin Sila, Pa. Papa benar-benar kecewa sama kamu. Ternyata kamu memfitnah Niken seperti ini. Kalau kamu berani berbuat seperti ini lagi, Papa tidak akan segan-segan menghukum kamu. Mungkin tadi papa kamu cuma emosi sayang. Ntar juga baik lagi kok. Tante, Mama benar-benar marah sama Sila. Gimana dong, Tante? Tante juga bingung. Kesel. Usaha kita untuk misalnya mereka selalu aja gagal. Tapi tenang sayang. Tante nggak akan kehabisan cara. Kita harus bisa bikin Niken angkat kaki dari rumah ini. Ngapain Pak? Ya, sama dengan Mama. Kamu ngomong jangan kenceng-kenceng. Sini, sini. Jujur, Tante. Kok kotak banget saya terbuka? Kotaknya kosong semua. Niken, siapa yang buka berangkas aku? Ini perhiasan almarhum mamanya Sila hilang semua. Tadinya ada dalam kotak ini, sekarang isinya kosong. Aku nggak tahu, Mas. Aku malah baru tahu hari ini kalau kamu punya berangkas dan isinya perhiasan itu. Mana ada malingnya ngaku. Demi Allah, aku baru tahu hari ini kalau kamu punya perhiasan itu. Iya, aku tahu. Nggak mungkin istri aku bohong sama aku. Ya sudahlah, aku ikhlas kok. Kalau perhiasan ini hilang semua. Lagi pula juga, buat apa? Aku menyimpan kenangan lama. Tapi itu kan peninggalan Mama. Kok direlain sih? Kok Niken nggak ditindak sih? Dia udah berani loh nyuri di rumah ini. Iya Pak. Udah jelas-jelas pasti dia pencurinya. Dia itu masih gelap mata ngeliat perhiasan itu. Kenapa kalian ngotot kalau yang mencuri itu Niken? Apa buktinya? Jawab! Ya nggak mungkin aku atau silakan mas. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Aku malah curiga kalau ini kelakuan kalian semua untuk memfitnah Niken. Karena yang tahu tentang isi kotak perhiasan ini dan kode berangkasnya cuma kalian. Aku nggak pernah ngasih tahu tentang hal ini pada Niken. Sekarang juga kamu kemasi barang-barang kamu dan pergi dari sini. Aku sudah nggak tahan tau gak? Sudah habis kesabaran aku. Pak, aku mohon jangan usir Tante, Pak. Maafin aku, maafin aku. Windu, kamu itu sadar gak sih? Kamu itu sudah mengajari hal yang jelek pada ponakan kamu sendiri. Aku ngelakuin itu semua demi keluarga kita, Mas, demi keluarga kita. Kamu kemasi barang-barang kamu. Aku udah gak mau lihat lagi kamu ke sini. Cepat! Niken, gara-gara kamu keluarga aku sekarang jadi berantakan. Papa aku bahkan udah berubah sekarang, dia udah gak kayak dulu. Aku nggak ada maksud untuk buat semuanya jadi kacau kayak gini. Udah deh, gara-gara kamu, tante aku tuh diusir sama papaku. Sila! Kamu itu kok masih saja sih nyalain Niken? Bisa gak sih? Kamu bersikap lebih dewasa sedikit. Kamu harus terima keadaan. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Kalau kamu masih bertingkah juga, siap-siap aja. Nasib kamu akan sama dengan Tante Windu. Papa udah bener-bener jahat sekarang. Udahlah Mas, jangan terlalu keras sama Sheila. Kasian. Sekali-sekali, anak itu memang harus dikerasin. Biar dia paham. Kalau kita lembek, nurutin kemauan dia, dia makin seenaknya. Papa udah bener-bener keterlaluan, Tante. Mas
Masa papa lebih ngebelain istri barunya daripada aku anaknya sendiri? Bahkan papa juga ngancem aku bakal diusir kayak tante kalau misalnya aku nggak bisa nerima keadaan. Sheila. Enggak. Tante bilang apa? Kamu harus siap-siap senasib sama tante. Aku nggak mau tante, aku nggak terima. Masa papa tega sih sama aku? Papa kamu sih memang nggak tega, nak. Niken bisa aja ngehasut papa kamu untuk ngusir kamu dari rumah. Sheila, aku bikinin jus jeruk ya. Enak kalau lagi panas-panas kayak gini. Mau ya? Ngapain aku ramah sama orang yang udah bikin tante aku pergi? Heran deh, Niken masih aja betah di sini. Segitu bencinya Sheila sama aku. Kenapa aku nggak bisa deket sama anak tiriku? Sampai kapan aku bisa bertahan dengan kondisi yang sangat nggak nyaman ini? Ya Allah, bukakanlah pintu hati Sheila dan Mbak Windu. Tunjukkanlah kepada mereka niat tulusku dan bahwa aku tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Tunjukkanlah kepada mereka. Semoga aku bisa diterima di keluarga ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Sheila, dari tadi kok papa lihat sarapannya nggak dimakan gitu sih? Aku nggak mau makan. Sampai kapanpun aku nggak mau makan. Maksud kamu mau mogok makan? Iya. Aku nggak akan makan, Pak. Sampai Tante Windu balik lagi ke sini. Sheila, jangan bikin papa marah. Jelas-jelas Tante Windu itu bikin pengaruh buruk sama kamu. Jadi buat apa dia balik ke sini lagi? Yang aku mau sekarang Tante Windu itu balik ke sini. Aku lebih baik mati daripada hidup kayak gini. Sheila, kamu jangan kayak anak kecil. Udah ya Mas ya. Kasihan Sheila dimarahin terus. Dianya aja yang egois, mau menang sendiri. Apa udah benar-benar keterlaluan ya, Pak? Sheila. Sabar ya Mas. Aku juga minta maaf. Gara-gara aku ada di sini, kamu jadi berantem sama Sheila, Mbak Windu. Aku jadi ngerasa bersalah. Kamu jangan merasa bersalah begitu. Ya tapi kan emang aku salah Mas. Semuanya terjadi tuh karena aku ada di sini. Terus aku harus bagaimana lagi supaya kamu nyaman? Adik kamu Mas, Mbak Windu. Aku mau kamu maafin dia ya. Izinkan dia lagi untuk tinggal di sini. Untuk kebaikan Sheila juga. Ya. Ya udah. Karena itu kemauan kamu, aku turutin kemauan kamu. Makasih ya Mas. Iya sayang. Tante, kangen banget sama Tante. Ya ampun, aku seneng banget. Kangen banget. Tante juga kangen banget sama kamu. Gak ada teman ngobrol tau. Ama. Aku minta maaf ya. Aku janji nggak akan bikin masalah lagi. Mas juga minta maaf ya. Niken, maafin aku juga ya. Karena kamu nggak betah tinggal di rumah ini. Aku juga minta maaf. Aku tahu kehadiran aku pasti bikin kalian pada gak nyaman. Windu, kamu bisa kembali ke rumah ini. Itu karena kebaikan Niken. Kalau bukan karena dia, kamu nggak ada di sini. Iya Mas, aku udah tobat kok. Pokoknya aku janji, aku nggak akan bikin masalah lagi. Awas kamu Niken, aku nggak boleh kalah dari kamu. Mas! Ada apa? Mas, aku positif hamil. Kamu serius? Aku bakal punya anak lagi. Terima kasih Niken ya. Semoga aja ini laki-laki bayinya. Mas, mau laki-laki atau perempuan, dua-duanya sama-sama berkah kok. Kalau bayinya laki-laki, hidup aku bakal makin lengkap. Bakal menginjak tuh Niken. Sheila, Tante tahu sayang, pasti kamu sedih karena mama tiri kamu hamil kan? Tante tahu banget perasaan kamu nak. Cuma Tante yang ngertiin perasaan aku. Tapi mau gimana lagi nak? Kita nggak bisa apa-apa lagi sekarang. Kalau adik kamu lahir, terus kamu nggak dapat harta warisan lagi dong. Hai Sil, gimana kabar kamu? Lagi bete. Kalau lihat Sheila, aku jadi ingat Niken yang udah nolak cintaku. Kamu benar-benar masih kesel sama ibu tiri kamu. Aku punya cara, biar ibu tiri kamu itu benar-benar pergi selamanya dari hidup kamu. Aku sadar sih, kalau aku benar-benar suka sama kamu. Bukannya kamu naksir berat ya sama Niken? Itu udah masa lalu. Sekarang, aku cuma benar-benar cinta sama kamu. Bener. Kamu percaya sama aku ya? Sekarang aku gak pernah bisa berhenti untuk mikirin kamu. Sheila, dari mana kamu? Ngapain sih nanya-nanya? Gak usah kepo deh. Ada baiknya kalau kamu sudahi hubungan kamu sama Desta. Aku tahu kamu habis ketemu Desta kan? Apa urusannya sama kamu? Dan yang perlu kamu tahu, jangan pernah kamu ikut campur lagi masalah hidup aku sama Desta. Ngerti? Hai. Akhirnya kamu datang juga. Yaudah kita jalan. Yuk.
aku pamitan dulu ya sama Tante Windu. Oke. Tante, aku izin dulu ya mau jalan sama Desta. Tapi aku minta tolong sama Tante, jangan bilang sama Papa ya kalau aku pacaran sama Desta. Tante pasti bakal rahasiain ini dari Papa kamu. Tapi lah, kayaknya Desta bukan orang yang baik deh. Aduh, udah Tante. Pokoknya tugas Tante itu cuma rahasiain ini dari Papa. Oke? Bye Tante. Bye sayang. Yaudah yuk berangkat. Kayaknya Niken juga khawatir sama Sheila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Sheila mana? Masih di luar sama temennya, Mas. Ya udah, aku ke kamar dulu ya. Iya. Kamu kenapa nggak jujur aja sama Mas Bari? Kalau Sheila pergi sama Desta. Enggak, Mbak. Aku kasihan sama Sheila. Ya, walaupun aku tetap nggak setuju Sheila itu pergi sama Desta. Desta itu bukan anak yang baik, Mbak. Kali ini aku sependapat sama kamu. Niken, kamu lagi ngapain? Bikin teh untuk Mas Bari. Aku aja yang buatin ya. Boleh, Mbak. Tante apa-apaan sih? Ngapain coba Tante repot-repot di dapur sama dia? Tante kan cuma bikin teh manis buat papa kamu. Dia saya juga enggak. Terus kenapa? Tante sekarang jadi deket sama dia. Sheila, stop. Udah deh, gak usah dibahas. Mending kamu dengerin Tante sekarang. Mulai sekarang, kamu jauhin Desta. Dia tuh laki-laki gak benar. Aku nggak mau denger ya Tante. Tante sekarang tuh udah gak sama kayak dulu. Sheila. Bisa-bisanya Tante Windu baikkan sama Niken. Sumpah aku benar-benar kecewa. Niken udah berhasil ngerebut Tante Windu dari sisi aku. Dia udah berhasil ngerebut Papa dari aku dan sekarang dia juga ngambil Tante Windu dari aku. Bahkan Desta juga sempat hampir aja kepincut sama dia. Untung aja dia aku baru sadar kalau ternyata Desta lebih suka sama aku. Akhirnya kamu datang juga. Jangan GR kamu ya. Niken, aku senang. Saya datang ke sini mau kasih tau kamu, tolong jauhi Sheila. Oke. Aku akan jauhin Sheila. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus pisah sama suami kamu. Ya nggak mungkin lah, itu nggak mungkin terjadi. Ya, kalau misalkan kamu nggak bisa memenuhi syarat yang aku ajuin tadi, kamu harus ingat, aku bisa ngelakuin hal buruk apapun pada Sheila. Astagfirullahaladzim, Desta, istighfar kamu. Bodoh amat. Yang penting, kamu harus lakuin persyaratan yang tadi ada. Sekarang aku malah terjebak antara suami dan anak tiriku. Ya Allah, berilah hamba jalan keluar. Ini orang dari tadi gelisah banget sih. Ada apa ya? Kamu kenapa? Kok aku lihat kamu kayak orang kebingungan? Enggak apa-apa. Sekarang aku yakin apa yang harus aku pilih. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Sheila. Aku yang harus ngalah dan pergi. Bagaimanapun juga, Sheila itu anak Mas Bari. Pasti Mas Bari gak akan tega membiarkan anaknya celaka. Aku juga begitu. Mas, maafin aku. Aku harus pergi ninggalin kamu dan keluarga kita. Kalau masih ada jodoh, insya Allah kita pasti akan ketemu lagi. Niken, kamu kemana Niken? Niken, kamu kemana Niken? Mas tenang dulu. Coba Mas telepon dulu. Nggak mungkin. Ya kali aja Niken ke pasar. Tasnya nggak ada, tapi ini handphonenya ada. Kamu pergi dalam keadaan hamil besar. Bawa anak aku. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan kalian. Aku rasa pergian Niken ini ada hubungannya sama Desta. Desta, aku harus cari dia. Papa, aku nggak percaya kalau Desta yang maksa Niken untuk pergi. Apa urusannya sama dia, Pak? Kenapa Tante jadi belain Niken sih? Tante rasanya ada hubungannya sama Desta. Terus kenapa Tante jadi benci banget sama Desta? Tante gak bela Niken. Desta itu udah gak ada rasa sama Niken. Dia cuma cinta sama aku. Tapi Tante udah bilang berapa kali sama kamu, Desta ini laki-laki gak bertanggung jawab. Jangan asal bicara ya Tante. Mau kemana kamu, ha? Aku udah tepatin janji aku ya. Aku udah ninggalin Mas Bari. Sekarang giliran kamu. Kamu harus ninggalin Sheila. Oke, aku akan tepatin janji aku untuk ninggalin Sheila. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Ketika anaknya Bari lahir, kamu harus mau nikah sama aku. Enggak mau. Karena kamu mau nikahin Niken. Kalau iya, emang kenapa? Dasar laki-laki buaya ya kamu. Sebanyak urusan yang mau. Mas, Laki-laki macam kamu
harus masuk penjara. Ini kayaknya udah mau melahirkan. Tolong, jangan mau ke penjara, Om. Ampun, Om. Jadinya kamu masih ganggu istri orang. Om, jangan, Om. Diam kamu. Mas Bari, aku aja yang bawa ke polisi ya. Mas Bari ngurusin Niken, bentar lagi dia. Ayo, mas, Papa tolongin. Niken, kamu mau apa, Niken? Mau ke rumah sakit. Iya. Suster sakit banget, suster. Dokter sih sakit banget. Semoga Niken bisa melahirkan dengan selamat. Dokter sih sakit banget. Aku belum sempat bilang terima kasih tante sama dia. Sepertinya terjadi komplikasi karena sulit untuk melahirkan. Gimana, dokter? Alhamdulillah, bayinya lahir dengan selamat, sehat dan sempurna. Alhamdulillah. Tapi kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Sabar, Pak. Mau menikah. Aku mohon, demi anak kamu, demi papa dan juga aku mohon kamu bangun, Niken, jangan tinggalin aku. Niken bangun. Niken bangun, Niken. Mama, Niken. Mama. Alhamdulillah ya Allah. Niken. Mas. Hargailah hidup ini. Aduh, dia. Sayang, terima kasih ya. Kamu sudah kasih aku anak lagi. Siapa dulu dong? Mama Niken. Itu tante. Apa nih, Ken? Mama, aduh, Niken? Aduh, nggak tahu, Mas, sakit banget tiba-tiba. Niken, ayo tante. Nggak tahu, ini sakit banget, Mas, tiba-tiba. Jangan-jangan kamu lahiran. Aku mendiam ditinggal. Ayo juga. Dia mau punya adik lagi. Ayo, tante.